Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dalam renungan dan doa pagi Majelis Jemaat GPM Marbali di pagi ini. Kiranya damai dan cinta Allah meneduhkan hati kita semua. Mari berdoa untuk membaca Alkitab. Ya Allah, hadirkanlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk membaca dan merenungi sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Putra-Mu perantara kami. Amin. Jemaat, ayat renungan kita di pagi ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 25 ayat 34 sampai 38. Begini firman Allah pada ayatnya yang ke-35. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Jemaat, seorang kepala sekolah menghukum gurunya ketika didapati tidak mengerjakan apa yang dititipkan olehnya saat hendak bepergian ke suatu tempat. Hukuman yang diberikan sudah pasti setimpal dengan perbuatannya, yang mengakibatkan suatu program sekolah tidak berjalan dengan baik. Sudah pasti, guru tersebut bersungut dan berteriak, mengajukan protes atas hukuman yang diberikan kepadanya. Kiasan di atas menggambarkan bagaimana keadaan para pemimpin dan gembala mendapat piala berbalut amarah dan murka Tuhan ketika mereka tidak taat kepada titah dan perintahnya. Keadaan ini sudah pasti dipergunakan Allah untuk memberikan pelajaran bagi para pemimpin, berupa hukuman menurut cara dan kehendak Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Yeremia bacaan kita, bagaimana Tuhan menghukum para pemimpin Israel yang tidak setia. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Allah membinasakan, bahkan mencopot jabatan kenabian raja atas umat gembalaannya. Sebagai papa, mama, orang tua, pemimpin rohani, pemimpin masyarakat, kita diingatkan jika kita tidak setia dalam janji dan pengutusan, murka Tuhan yang sama pula akan berlaku bagi kita semua yang mengabaikan tanggung jawab pengutusan, mengabaikan keluarga, kesempatan, hak hidup masyarakat, bahkan mengabaikan tujuan, serta ikut menggagalkan visi besar Allah untuk keselamatan umat manusia dan dunia. Mari belajar dari pengalaman para pemimpin Israel. Sekarang ini kita harus setia, meminta hikmat dan kekuatan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, jabatan dan kekayaan, tetapi ikutlah kehendak Tuhan, sebab kehendak Tuhan yang sama harus kita ikuti di saat hukuman atau berkat harus kita terima daripadanya. Jika hukuman itu adalah hasil dari pengutusan kita, terimalah dan belajar memperbaiki kesalahan serta kualitas pengutusan kita. Tetapi jika berkat adalah hasil yang kita kecap dari pengutusan itu, berilah hidupmu diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Jangan berharap piala atau medali, berbalut pujian dan sanjungan yang semu, tetapi berdoalah meminta hikmat untuk melakukan segala kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat berkarya di hari ini dengan tetap setia mengikuti kehendak Tuhan. Jadilah kehendaknya dan bukan kehendak kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Engkau maha baik dalam hidup kami. Ampunilah dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Ajarilah kami menurut kehendak-Mu dalam keadaan apapun. Keputusan-Mu memulihkan kehidupan kami. Utuslah kami pergi sebagai gembala dan pemimpin yang setia,
Utamakan visi dan rencana serta tujuan kerajaan Allah di dunia. Jadikanlah kami menjadi duta cinta-Mu yang menyelamatkan dunia, kini dan sepanjang masa. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menaungi kita semua, kini dan selamanya. Amin. Demikian doa dan renungan pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.